wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Lentera Jawi. Terima kasih. Kompleks Candi Dieng merupakan kumpulan candi yang terletak di kaki Pegunungan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Sejarah candi bercorak Hindu aliran Siwa ini masih menyimpan misteri, termasuk asal-usul maupun pendirinya. Candi Dieng disebut-sebut sebagai bangunan keagamaan tertua di Jawa. Dikutip dari situs resmi Perpustakaan Nasional Perpusnastri, para ahli memperkirakan Candi Dieng dibangun atas perintah raja-raja dari Wangsa Sanjaya meskipun hingga kini belum ditemukan informasi tertulis mengenai asal-usul kompleks candi ini. Di kawasan Dieng pernah ditemukan prasasti bertuliskan huruf Jawa kuno yang menunjukkan tahun 808 M dan sampai saat ini menjadi prasasti tertua dengan tulisan Jawa kuno yang diketahui. Arca yang ditemukan di kawasan Dieng tersebut kini disimpan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Penemuan kembali Candi Dieng dalam buku The Indianized States of Southeast Asia, 1968, suntingan George Coedes dan Walter F. Vela disebutkan bahwa bangunan-bangunan keagamaan yang ada di Pegunungan Dieng tersebut berasal dari Kerajaan Kalingga, 594–782 M. Kompleks Candi Dieng terdiri dari 8 bangunan. Para ahli memperkirakan bahwa Candi Dieng dibangun melalui 2 tahap. Tahap pertama meliputi Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Sri Kandi, dan Candi Gatot Kaca. Diperkirakan dilakukan akhir abad 7 hingga abad 8. Pembangunan berlanjut pada tahap kedua sampai sekitar tahun 780 M. Kompleks candi ini ditemukan kembali pada 1814 oleh seorang tentara Inggris yang kala itu sedang berwisata ke kawasan Dieng. Saat itu, ia melihat ada sekumpulan candi yang tergenang air telaga. Pengeringan air telaga baru dilakukan pada 1856 yang dipimpin oleh Isidore van Kinsbergen. Upaya pembersihan dilanjutkan pemerintah Hindia Belanda hingga tahun 1864, dengan van Kinsbergen sebagai pencatat dan pengambil gambar. Kompleks Candi Dieng terbagi menjadi 3 kelompok gugusan candi-candi dan dengan 1 candi yang berdiri sendiri. Candi-candi tersebut dinamakan dengan mengadopsi nama-nama dari tokoh atau istilah dalam epos Mahabharata. 3 kelompok candi tersebut adalah kelompok Arjuna, kelompok Gatot Kaca, dan kelompok Dwarawati, dan 1 candi yang berdiri sendiri adalah Candi Bima. Kelompok Candi Arjuna. Kelompok Candi Arjuna terdiri dari 5 candi yaitu Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Puntadewa, Candi Sembadra, dan Candi Sri Kandi. Candi Arjuna berdenah dasar persegi dengan luas sekitar ukuran sekitar 4 meter persegi. Tubuh candi berdiri di atas batur setinggi sekitar 1 meter. Candi Semar, denah dasarnya berbentuk persegi 4 membujur arah utara-selatan. Batur candi setinggi sekitar 50 cm, polos tanpa hiasan. Candi Sri Kandi, candi ini terletak di utara Candi Arjuna. Batur candi setinggi sekitar 50 cm dengan denah dasar berbentuk kubus. Candi Sembadra, batur candi setinggi sekitar 50 cm dengan denah dasar berbentuk bujur sangkar. Candi ini terlihat seperti bangunan bertingkat karena atapnya berbentuk kubus yang sama besar dengan ukuran tubuhnya. Candi Puntadewa, seperti candi lainnya, ukuran Candi Puntadewa tidak terlalu besar, namun candi ini tampak lebih tinggi. Tubuh candi berdiri di atas batur bersusun setinggi sekitar 2,5 meter. Kelompok Candi Gatot Kaca. Kelompok Candi Gatot Kaca terdiri dari 5 candi yaitu Candi Gatot Kaca, Candi Setyaki, Candi Nakula, Candi Sadewa, Candi Petruk, dan Candi Gareng. Sayangnya, candi yang masih dapat dilihat wujudnya hanya Candi Gatot Kaca karena keempat lainnya hanya tersisa reruntuhannya saja. Candi Gatot Kaca berdiri dengan batur candi setinggi sekitar 1 meter dibuat bersusun 2 dengan denah dasar berbentuk bujur sangkar. Berdenah segi 4 dengan penampil di keempat sisinya. Kelompok Candi Dwarawati. Kelompok Candi Dwarawati terdiri dari 4 candi yaitu Candi Dwarawati, Candi Abiyasa, Candi Pandu, dan Candi Margasari. Namun, seperti Candi Gatot Kaca, Candi Dwarawati hanya memiliki 1 candi yang masih utuh yaitu Candi Dwarawati. Candi Dwarawati memiliki bentuk yang mirip dengan Candi Gatot Kaca.
yaitu berdenah dasar segi 4 dengan penampil di keempat sisinya. Tubuh candi berdiri di atas batur setinggi sekitar 50 cm. Candi Bima. Candi Bima sedikit lebih unik dibandingkan dengan candi lainnya di kawasan Candi Dieng karena terletak menyendiri di atas bukit. Sesuai namanya, candi ini merupakan bangunan yang terbesar di antara candi lain di kawasan Candi Dieng. Di samping lokasi yang berbeda, bentuknya Candi Bima juga berbeda dari candi-candi di Jawa Tengah pada umumnya. Kaki Candi Bima mempunyai denah dasar bujur sangkar. Namun karena di setiap sisi terdapat penampil yang agak menonjol keluar, maka seolah-olah denah dasar Candi Bima berbentuk segi 8. Candi yang berada di kaki Pegunungan Dieng, Wonosobo, Banjarnegara, Jawa Tengah ini berada di ketinggian 2000 mdpl, sehingga cocok disebut sebagai candi di atas awan. Candi Dieng berukuran panjang 1900 meter dengan lebar 800 meter, memanjang dari utara ke selatan. Berdasarkan lokasinya yang berada di dataran tinggi, para ahli memperkirakan bahwa fungsi dari candi ini adalah sebagai tempat pemujaan untuk Dewa Trimurti, 3 dewa utama dalam agama Hindu, yaitu Dewa Brahma Pencipta, Dewa Wisnu Pemelihara, Dewa Shiva Penghancur. Candi Dieng merupakan kumpulan candi Hindu yang beraliran Shiva. Diperkirakan dibangun pada akhir abad ke-7 sampai dengan 9. Berdasarkan dugaan para ahli, candi ini merupakan candi tertua di Jawa. Rute perjalanan ke Candi Dieng. Untuk bisa sampai ke Candi Dieng, kamu membutuhkan waktu sekitar 50 menit dengan jarak 25,6 km dari pusat Wonosobo jika ingin mengunjungi Candi Arjuna. Perjalanannya dapat dilalui dengan melewati Jalan Dieng dan Jalan Kejajar Dieng. Sedangkan untuk berkunjung ke Candi Bima, kamu membutuhkan waktu sekitar 52 menit dengan jarak 27,2 km dari pusat Wonosobo. Perjalanannya juga dapat dilalui dengan melewati Jalan Dieng dan Jalan Kejajar Dieng, sama dengan rute perjalanan ke Candi Arjuna.